Wabarakatuh. Saya akan mencoba membahas buku berjudul Bersolatlah dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Surat Al-Baqarah ayat 45 karya Muhammad Shodiq Mustika. Cara paling efektif meminta pertolongan kepada Allah bangkit dari keterpurukan menuju kesuksesan. Apakah manusia memperoleh segala yang dia harapkan? Surat An-Najm ayat 24. Sebaliknya, orang yang mengira dirinya sempurna selalu berada dalam keadaan baik-baik saja, cenderung menyangkal kegagalan. Katanya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Aku tidak menganggap putusnya hubungan cinta sebagai kegagalan. Putus hubungan cinta itu soal kecil. Namun tidak semua harapan bisa kita capai. Sebab itu, lebih baik kita mengakui kegagalan yang telah lalu, di samping mengakui masih terbukanya peluang kesuksesan lain di masa depan. Daripada mengucap kata-kata penyangkal kegagalan, lebih elok kita kemukakan ungkapan-ungkapan yang bernada menerima kegagalan. Umpamanya, kegagalan adalah pelajaran menuju kesuksesan. Kita menganggap putusnya hubungan cinta yang lalu sebagai pelajaran menuju terjalinnya hubungan cinta lain yang lebih indah. Dari kegagalan yang lalu kita bisa belajar, sehingga di waktu mendatang kita lebih sukses. Ataukah Anda malu mengakui kegagalan? Mudah-mudahan tidak ya. Kegagalan adalah sesuatu yang manusiawi. Mengapa mesti malu? Berikutnya, kegagalan, kekalahan, dan berbagai jenis ketidaksempurnaan lainnya bukanlah sesuatu yang memalukan. Kalau Anda membaca berita olahraga semacam kesebelasan A dipermalukan oleh kesebelasan B, dalam arti A dikalahkan oleh grup B, waspadalah, berita semacam itu menyesatkan loh. Sebab dikalahkan itu bukan berarti dibuat malu oleh lawan yang mengalahkan. Yang memalukan adalah main curang atau licik sekalipun menghasilkan kesuksesan atau disebut dengan kemenangan dalam hal perlombaan. Karena kegagalan itu tidak memalukan, marilah kita menerimanya dengan kepala tegak. Ayolah kita terima saran dari Charles W. McCoy, Jr., yang dia sampaikan di bukunya Why Didn't I Think of That? Amazing! Why didn't I think of that? Kita harus bersedia menerima kegagalan sebagai peluang untuk belajar, berkembang, memperbaiki diri, membuat permulaan baru, dan bahkan mengakhiri keterpurukan dan sikap menyerah total. Iya loh, belajar dari kegagalan dapat mengakhiri keterpurukan. Percaya tidak? Untuk lebih memahaminya, marilah kita simak sebuah kisah nyata mengenai bagaimana NASA jatuh bangun. Dari buku Alan Shepard dan British Telecom Moonshot, kami mengutipnya secara ringkas sebagai berikut. Jatuh bangun NASA dalam proyek Apollo. Lyndon Johnson, Presiden Amerika Serikat ketika itu, mendesak NASA mempercepat pelaksanaannya program pendaratan Apollo di bulan. Alasan kenapa? Untuk segera menandingi kesuksesan Rusia di bidang luar angkasa. Dengan desakan tersebut, pimpinan dan teknisi proyek Apollo bekerja lebih keras. Jadwal kerja diperketat untuk mencapai target. 20.000 kali kegagalan
selama proses perakitan pesawat tidak menyurutkan semangat. Bayangkan saja 20.000 kali kegagalan dalam proses perakitan pesawat. Tapi semangat mereka tidak pernah surut. Sewaktu tiba hari gladi bersih peluncuran 27 Januari 1967, Inspektur Pengawas Kualitas Apollo menyatakan bahwa luar angkasa ini lemah dan tidak aman. Kok bisa? Iya, seorang teknisi menyarankan, marilah kita menunda peluncuran hari ini. Lebih baik kita mematikan mesin dan melakukan pengecekan lagi secara menyeluruh. Namun, NASA tetap melaksanakan rencana sesuai jadwal. Mereka belum mau belajar dari kegagalan. Alasannya, manajer pesawat Apollo mengatakan, kami mengharap kepada Tuhan agar tidak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal yang terlewatkan. Hasilnya, dalam waktu 8 detik saja nyawa tiga astronot bersama bola asap dari api yang ditimbulkan oleh tekanan oksigen pada ruang kabin. Begitulah besarnya semangat pantang menyerah mereka. Sekedar mengharap kepada Tuhan ternyata memang belum memadai. Menyepelekan pengecekan, tidak mau belajar dari kegagalan dapat berakibat fatal. Wow. Benar-benar. Hamka tidaklah bernama tawakal kalau kita tidur di bawah pohon kayu yang lebat buahnya sebagai durian. Karena kalau buah itu jatuh digoyang angin, kita ditimpanya. Itu adalah sebab kesia-siaan kita menurut Hamka tasawuf modern. Pelajaran berbagai dari kegagalan, marilah kita tengok kembali kasus pacarannya gadis RW di atas. Lalu kita bandingkan dengan jatuh bangunnya NASA. Di sini kita tidak memperdebatkan ada tidaknya pacaran dalam Islam. Kita mengasumsikan saja pacaran Islam, apapun istilahnya. Menurut RW sendiri, hubungan cintanya dengan 3 pacarnya terdahulu terhalang oleh kendala yang berupa keberatan pacarnya. Ya begitulah teman-teman kisahnya. Keluarga pacarnya untuk menerima kemiskinan keluarganya, dengan kata lain hubungan cintanya lemah tidak aman. Seandainya RW ngotot melanjutkan hubungan hingga ke pernikahan dalam keadaan lemah dan tidak aman, apa yang akan terjadi? Bakal berkobarlah bola asap dan api dalam rumah tangganya yang akan menghanguskan dirinya sampai benar-benar hancur. Untunglah RW tidak mau menumpang kebahagiaan orang. Kalau memang mereka tak rela dengan sikap matikan mesin cintanya secara begitu, selamatlah RW. Selanjutnya RW dapat mulai menjalin hubungan dengan pria lain mulai dari nol. Agar tidak gagal lagi, ia bisa belajar dari kegagalannya selama ini. Pelajaran apa? Kalau kita sulit memetik pelajaran dari kegagalan kita, mungkin ini karena suasana hati kita masih kacau balau. Otak kita belum bisa berpikir sejernih-jernihnya. Sebab itu alangkah bagusnya bila kita berkonsultasi dengan pakar. Oke, salah satu pelajaran berharga yang ditunjukkan oleh Bu Lela dari kegagalan adalah pentingnya kejujuran dan keterbukaan. Hal penting yang mempengaruhi berlanjutnya tidak hubungan perlu diungkap sedini mungkin, bahkan lebih baik lagi sebelum jadian. Di samping lebih menghemat waktu, rasa sakit yang diderita bila si dia mundur sebelum pacaran tidaklah sepedih terputusnya hubungan cinta ketika sudah menjalani gladi resik perminangan. Bila merasa tidak merasa pedih, berusaha lagi tentu.
rasa lebih ringan meskipun mulai dari nol. Oke, sampai sini dulu ya, Ria Azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.